Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor. Langkah selanjutnya yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah membangun sebuah masjid di Madinah adalah mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Dengan adanya persaudaraan khusus ini, kedua kaum saling melengkapi satu sama lain. Kaum Ansor dengan sikapnya yang lebih mementingkan kebutuhan kaum Muhajirin. Begitu juga dengan kaum Muhajirin yang mampu menjaga diri untuk tidak memanfaatkan kebaikan dari kaum Ansor. Sebenarnya persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor telah terjalin sejak peristiwa Baiat Aqabah di Mekah. Kaum Ansor berjanji untuk setia membela Nabi Muhammad dan agama Islam. Namun baru setelah peristiwa hijrah, persaudaraan antara kedua kaum ini terwujud secara nyata. Julukan Ansor disematkan kepada orang-orang Muslim Madinah yang membantu perjuangan dakwah Rasulullah setelah peristiwa hijrah. Arti kata Ansor adalah penolong. Kaum Ansor berkenan menolong kaum Muhajirin untuk tinggal di tanah kelahiran mereka dengan ikhlas, tanpa mengharap imbalan apapun. Sedangkan kata Muhajirin merupakan julukan bagi orang-orang Muslim Mekah yang berhijrah ke Madinah. Rasulullah sendiri termasuk ke dalam kelompok Muhajirin. Atas perintah Allah, kaum Muhajirin rela meninggalkan kampung halaman mereka di Mekah. Walaupun pada awalnya peristiwa hijrah ini terjadi agar kaum Muhajirin dapat terbebas dari gangguan kaum musyrik Quraisy. Bagi kaum Muhajirin, tahun pertama menetap di Madinah bukanlah hal yang mudah. Sebagian besar dari mereka merasa kesulitan dalam beradaptasi. Pertama, kaum Muhajirin tidak membawa perbekalan harta yang banyak. Jika mereka membawanya, harta mereka akan dirampas oleh kaum musyrik Quraisy di tengah perjalanan ke Madinah. Padahal untuk dapat bertahan hidup di Madinah, kaum Muhajirin membutuhkan modal. Mengingat bahwa keahlian orang-orang dari Mekah adalah berdagang, bukan berkebun atau bidang pertukangan seperti yang kebanyakan dilakukan penduduk Madinah. Kedua, kaum Muhajirin merasakan kesepian dan ketakutan selama tinggal di tempat baru. Beberapa di antara mereka ada yang berhijrah sendirian, sementara anggota keluarga yang lain tetap tinggal di Mekah. Ketiga, kaum Muhajirin harus menyesuaikan diri dengan cuaca Madinah yang berbeda dengan cuaca di Mekah, yaitu sangat dingin ketika musim dingin dan sangat panas ketika memasuki musim panas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyadari kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin. Kemudian beliau berinisiatif untuk menjalin persaudaraan khusus di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Peristiwa ini terjadi di rumah salah satu sahabat bernama Anas bin Malik. Rasulullah berharap dengan adanya persaudaraan khusus ini, kedua kaum saling tolong-menolong. Maka kesulitan yang dihadapi oleh kaum Muhajirin dapat teratasi sedikit demi sedikit dengan bantuan kaum Ansor. Rasulullah melakukannya di rumah Anas bin Malik. Hendaknya kalian saling bersaudara dua orang. Rasulullah mempersaudarakan sekitar 80 orang yang dipilih secara langsung oleh beliau. Satu orang dari kaum Muhajirin dan satu lagi dari kaum Ansor. Beberapa di antaranya yaitu Abu Bakar dipersaudarakan dengan Khorijah bin Zaid. Umar bin Khattab dipersaudarakan dengan Utsman bin Malik. Salman al-Farisi dipersaudarakan dengan Abu Darda. Dan Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Robi. Sa'ad bin Robi termasuk salah satu orang terkaya di Madinah. Ia menawarkan sebagian harta yang dimilikinya untuk diberikan kepada Abdurrahman bin Auf. Wahai saudaraku, ambillah separuh dari harta yang aku miliki. Sesungguhnya hartaku paling banyak di kalangan kaum Ansor.
Terima kasih atas tawaranmu, wahai saudaraku. Semoga Allah memberkahi harta yang engkau miliki. Namun, bisakah engkau tunjukkan kepadaku di mana letak pasar tempat orang-orang Madinah biasa berjual beli? Iya, tentu saja. Akan aku tunjukkan kepadamu. Ikuti aku. Sa'ad bin Robi menunjukkan pasar Bani Koinuko yang biasa dikunjungi oleh para penduduk Madinah. Di sebelah sana ada pasar yang sangat ramai. Kami menyebutnya Pasar Bani Koinuko karena penjualnya kebanyakan berasal dari orang-orang Yahudi Bani Koinuko. Engkau bisa menemukan kebutuhan pokok dan lainnya di pasar ini. Latar belakang Abdurrahman bin Auf adalah seorang pedagang cerdas. Maka tidak sulit baginya untuk memulai sebuah bisnis di tempat baru. Esok hari, Abdurrahman tampak membawa beberapa liter minyak samin dan keju dari pasar. Bahkan di hari setelahnya, ia mulai berjualan di pasar yang ditunjukkan oleh Sa'ad bin Robi tersebut. Di tempat lain, kaum Ansor yang bekerja di kebun menawarkan sebagian lahan mereka untuk diberikan kepada kaum Muhajirin. Wahai Rasulullah, ambillah setengah dari kebun kurma yang kami miliki. Dengan begitu, saudara-saudara kami dari Mekah tidak akan kelaparan. Benar sekali, wahai Rasul. Kami tidak merasa keberatan sama sekali. Tidak perlu. Bahan makanan yang kalian berikan sudah cukup bagi kami. Jika diperbolehkan, izinkan kami untuk bergabung dengan kalian saat panen tiba. Oh, tentu. Kami sangat senang mendengarnya. Hal tersebut menunjukkan kemurahan hati kaum Ansor terhadap kaum Muhajirin yang datang ke Madinah dengan tangan kosong. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji sikap orang-orang Ansor ini sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dalam persaudaraan ini berlaku pula ketetapan saling mewarisi harta, namun akhirnya dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setahun kemudian, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Anfal ayat 75. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi meskipun mereka tidak saling mewarisi harta, namun hubungan persaudaraan di antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor tetap terjalin di atas akidah dan ukhuwah Islamiyah. Berkat adanya persaudaraan ini, Rasulullah SAW berhasil menghapuskan perbedaan di antara kedua kaum. Beliau juga menghilangkan kesombongan atas perasaan satu kaum yang merasa lebih baik dari kaum lainnya. Setelah ini, Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengadakan sensus penduduk. Tujuannya untuk menghitung jumlah orang-orang Muslim yang tinggal di Madinah. Jumlah kaum muslimin di Madinah pada tahun pertama hijrah adalah sekitar 1.500 orang. Dengan jumlah tersebut, para sahabat yakin dan siap membantu Rasulullah untuk mempertahankan Madinah dari berbagai serangan. Demikianlah sebagian kisah tentang persaudaraan di antara Muhajirin dan Ansor. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini, di antaranya, pertama, persaudaraan yang dibangun dengan dasar keimanan mampu mengalahkan persaudaraan sedarah. Kedua, hijrah ke Madinah merupakan salah satu strategi dakwah Rasulullah untuk mencari lahan dakwah yang lebih baik dengan format dan suasana yang baru. Dan ketiga, hendaknya sesama muslim saling tolong-menolong dalam kebaikan agar tercipta kerukunan dan kebermanfaatan di dunia. Wallahu a'lam bishawab.